dengan visa. Bagaimana ini paspor dan visa? Begini, itu bulan 12 tahun kemarin itu kan saya baru saja renew visa. Yang ngerinyuin itu majikan saya di online gitu. Terus keren. majikan saya kan waktu sudah jadi kan dikirim ke saya via WhatsApp, terus saya fotokopi gitu. Jadi saya dapatnya kan lembaran warna putih itu. Betul. Terus kan saya katanya kan suruh spreadin ke paspor gitu. Terus saya itu nggak tahu kalau paspor saya bulan 6 besok itu kan sudah habis. Ya, sudah habis. Terus kan saya sudah bikin dan 2 hari yang lalu sudah jadi, saya sudah ambil di RRI. Siap. Terus masalahnya di sini itu saya mau tanya, saya bikin paspor lagi apa? Bikin visa lagi nggak ya? Karena itu nomornya kan beda toh, Mbak. Nomornya beda. Ya, sampean lihat aja. Di visa sampean itu paspornya tertera nomor beda. Kalau nomor beda ya sampean harus bikin lagi. Mengingat begitu. Lah beda apa enggak? Beda pasti kan? Nggak tahu, saya nggak ngecek cuma. Makanya. Saya pikir kan tinggal deketin lagi ke baru gitu. Tapi saya kan bingung juga. Jadi biasanya memang habisnya paspor dan habisnya visa itu hampir bareng. Iya. Biasanya. Ya nggak apa-apa. Bikin lagi berarti ya Pak? Play lagi boleh kok. Gampang. Cuman bisa nggak play sendiri online? Kalau online nggak bisa. Kemarin tuh majikan yang bikinin. Terus kalau mau katanya ke Makau itu saya juga nggak ada temen. Duh. Ke Makau itu gampang ya, sampean tinggal naik kapal dari Sungwan apa Sim Sacoy, bawa paspor baru masuk selesai. Tapi kalau sampean nggak ada visa baru, terus itu namanya kan Good King. Sampean sebenarnya itu extend visa, bukan visa. Iya. Extend visa ya. Nah, nanti terus di-extendkan lagi. Ya tanya aja sama majikan. Ayah. Kalau sampean nggak mau libur ya nggak apa-apa. Kita bisa bantu, tapi yo piye bantune ngono lho, Mbak. Paham nggak? Berarti saya bisa ke imigrasi lagi, bikin lagi gitu. Boleh. Tunjukin aja 2 paspornya. Ini paspor baru, ini paspor lama. Nanti dia akan rubah. Tapi syarat-syaratnya sampean harus tahu. Extend visa syaratnya apa saja? Iya, persyaratannya cuma paspor sama apa itu. Kemarin itu gini Pak, kemarin 1 tahun yang lalu itu sebenarnya saya itu pernah kayak apa ya, nggak punya visa gitu loh. Saya nggak tahu kalau visa saya itu sudah habis selama 6 bulan. Ketika saya mau datang ke agent sama majikan mau renew kontrak, ternyata visa saya itu sudah habis. Terus agent saya itu suruh saya tepat-tepat sama majikan itu, suruh tepat-tepat ke imigrasi. Jadi jam 4:30 itu saya lari-lari sama majikan. Tapi sebenarnya saya selama 6 bulan itu nggak ada visa. Itu masalah nggak ya? Nggak masalah. Selama sampean sama majikan ada hapcok, no problem. Berarti saya nggak punya catatan apa gitu. Iya, sampean ya. Sampean nggak punya visa setahun ya, tapi sampean kerja sama majikan itu, misalnya ya. Semuanya sama-sama mble, sampean mble, majikan mble kan, gak ngereken kabeh kan. Tahu-tahu, mati nih setahun. Nah, sampean sama majikan datang ke imigrasi gak diapa-apain, visa sampean keluar lagi. Iya, waktu itu saya juga takut sih, ternyata sampai sana nggak ada dimarahin, nggak diapa-apain. Saya kan dengernya katanya di Mbak Yuni itu kalau kan itu rekornya katanya kelihatan gitu, jadi saya agak takut. Ya, gini, sekali lagi. Informasi yang disampaikan itu sampean telaah benar-benar ya. Selama sampean ada di majikan, saya bukan menyalahkan di konten sana, cuman kadang-kadang kita memahaminya tidak sama ya. Jadi sebaiknya, karena sekali lagi urusan visa ini kan sebenarnya urusan majikan, bisa dipahami. Yang bayar juga majikan, harusnya majikan relatif tanggap. Tapi
pada fakta dan kenyataannya anak CCCC kayak sampean-sampean itu yang ada disuruh kerja, libur aja nggak dikasih, ya kan? Apalagi ngurusin hal-hal seperti itu, padahal itu penting. Nah, makanya ada majikan yang menyadari, ada majikan yang nggak ngereken. Makanya disitulah kita yang harus sama-sama cross check. Iya, sebenarnya majikan saya baik, Pak. Cuma saya sama majikan kan beda tempat gitu. Saya sendiri juga nggak lihat. Soalnya sibuk juga sama nenek. Nah, paspornya dibawa sampean apa dibawa majikan? Saya sendiri sih sebenarnya. Nah, ya berarti kan sampean dewe. Iya, saya salah. Tapi saya nggak lihat karena kan majikan saya ada 2 pembantu. Terus cecenya yang satu lagi itu kan ada di orang tuanya yang sana, saya di orang tuanya yang sini gitu loh. Apa itu besan gitu loh. Siap. Terus kan saya sama temen saya itu kan cuma beda 2 bulan. Waktu saya tanya apakah kamu dapat berapa bulan, dia bilang dapatnya setahun. Saya pikir saya juga dapat 1 tahun, jadi saya nyampe gitu. Ternyata waktu renew, ternyata punya saya itu nggak ada, sudah 6 bulan nggak ada. Jadinya saya sama majikan panik, langsung lari ke imigrasi. Iya. Ya gara-gara majikannya sampean baik, sampean sing delewer. Tapi kan masih dimaafkan, masih dimaafkan. Loh, kemarin juga ada yang setahun, Mbak. Setahun. Habis bisa. Setahun itu OS dia. Kan gila tuh. Iya. Tapi kita sarankan datang dengan majikan. Ada yang datang sendiri tapi mbak surat dari majikan pun nggak apa-apa. Yang penting anaknya sendiri yang harus datang kalau sampai overstay, ya kan? Anaknya sendiri yang harus datang. Dan ada surat keterangan dari majikan. Itu nggak ada masalah. Kalau majikannya nggak mau. Tapi kalau majikannya peduli, care, apalagi sampai ayo ke imigrasi. Wah, itu the best. Wis. Jadi pada masalahnya adalah pada dasarnya imigrasi itu tidak jahat. Paham nggak? Cuman kadang-kadang orang kita aja yang memahaminya setengah dan tidak memahami. Begitu ceritanya. Akhirnya karena kan mungkin karena kita juga orangnya mentalnya nggak itu, jadi kadang takut, sudah ketakutan sendiri. Betul. Makanya kenapa saya bikin konten untuk menunjukkan ke teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir, kecuali overstay-nya itu tanpa sepengetahuan majikan, baru itu berbahaya. Iya. Karena yang bertanggung jawab atas teman-teman itu kan kontrak. Nah, siapa yang tanda tangan di kontrak? Majikan. Nah, kalau majikan tahu, no problemo. Mo sowai, mo mandai. Nek jirine wong Hongkong. Tapi nek majikan nggak tahu, otomatis kan kita kabur, kita pergi. Tapi namanya majikan kalau kita kabur dan pergi pasti lapornya ke polisi. Iya, jadi seperti itu ya Mbak E. Sekarang sudah bisa dipahami atas kendeleweran atau kekurang jelasan, sebenarnya nggak delewer, kekurang jelasan terhadap antara paspor dan visa. Ini persoalan yang nggak akan ada habisnya. Ini terus ini. Makanya bujuku spesialisin bikin konten itu untuk extend, untuk visa. Kan dulu peraturan yang dulu. Extend visa harus jutking, itu peraturan lama ya, karena COVID kan tidak bisa jutking, akhirnya harus diurus tanpa kita harus keluar. Tapi besok mulai April atau 1 Mei itu sudah harus balik ke jutking lagi, entah ke Shenzhen, entah ke Macau. Kalau kayak saya gini, saya harusnya extend visa lagi sekarang apa langsung gitu Pak? Kan saya 2 hari yang lalu ambilnya. Nah ya kan sekarang kan visa sampean sudah terdata dan nempel ke paspor sampean yang sudah mati. Ya kan? Ya harusnya sekarang, nggak usah nunggu. Berarti kalau bisa hari-hari ini? Iya, saya nggak ngomong kudu hari-hari ini. Pokoknya kan ini kan Sabtu, ya minggu-minggu depan sampean atur janji sama majikan ngomong. Halo? Aduh. Majikanku ke luar negeri ya Pak, pulangnya sih akhir bulan ini piye iki. Nah, sampean nggak nonton kontenku juga atau kontennya bojoku yang extend visa majikan di Australia, bisa. Ayo. Tak delok to.
Gak Iya, saya delok. belum lihat semua emang. Iya Pak. Saya makanya belum gak delok lihat jadi semua. bowing kok. Iki piye? Aduh bisa aku mati majikanku nang Amerika. Iya. Majikan aku ke Maldives, Pak. Iya. Katanya pulangnya kalau nggak bulan depan awal ya akhir bulan ini gitu. Keren Maldives, jos gandos, gak apa-apa. Aku yang nggak keren, Pak. Loh, sampean keren, sampean itu membantu majikan lah jogo mbae kok. Lah nek gak nek sampean piye mbae ditinggal? Sopo sing ngurusi? Loyan Yun. Loyan Yun mah larang regane, Mbak. Sampean ae murah. Iya kan? Sampean ngerti Iya enggak? ya, Pak. Heeh, timbangannya Ini neneknya kan agak aneh. Saya suruh masuk lo ya, nggak mau. ndak mau. Majikannya nggak mau. Heeh, di Loyan Yun itu ndak enak, bayarnya larang. Makanya si pembantu-pembantu majikan-majikan dadai singsang ala ngejeng cece ae lendilala mbae mau maafan pikun cecenya dikamplengi dicakari dituduh nyolong-nyolong ya kan makanya nek sing majikan genah Mbak karena nggak iso ngrawat wong tuane dhewe dadine dipasrahno nang cece-cecenya iki dipuk-puk supaya ora kabur. Nah tak tambahi bayaran lah. Tapi ya alhamdulillah sih majikan aku sama neneknya juga nggak gitu-gitu amat. Kalau saya libur setengah hari gitu juga dihitungnya nggak libur gitu sih. Ya Alhamdulillah berarti juga. kan sekali lagi Mungkin sampai karena itu. nah sampean kan wong apik berarti ngono lho Mbak. Alhamdulillah. Ya nek wong apik kan mesti ditulungi karo wong ganteng sak donya. Ditulungi ben gak ruwet. Gimana Pak? Apa? Solusi saya Pak. Solusi saya. Ya nggak apa-apa, extend aja. Nanti majikannya suruh kirim surat pakai email tanda tangan. Lewat HP. Iya no, kan bisa email atau nulis. Nanti majikan saya bertanya lagi, orang baru bulan kemarin aku bikin visa sekarang bikin lagi gitu. Ya sampean jelasinnya gini, kan kemarin di paspor lama, ini paspor baru singsang mengisi kan kayak gitu. Aturannya begitu. Artinya kalau visa saya nempel di paspor lama, nah sekarang pasporku baru kan otomatis ya visa itu kan tidak berlaku singsang mengisi engkoy. Kan ngomong baik-baik. Oh, oke. Iya. Kalau Iya. begitu nggak bisa yang lama itu saya depletkan lagi ke yang baru nggak bisa ya Pak. Loh. Mbak, travel dokumennya itu sudah beda. Kok sampai niki ngeyel dikandani. Travel dokumennya beda. Aduh, nek cidek tak gunting kupingnya sampean kok suwe-suwe. Aduh kasihan nih majikanku. Loh, gini loh. Itu bukan sesuatu yang ruwet. Sing garai ruwet sampean sendiri bingung kancong. Iya, saya kancong. Emsai tamsam, emsai keng. Aku diajari bojoku. Oke, imigrasi itu tidak ruwet. Sing ruwet awake dhewe. Bisa dipahami. Harusnya kemarin sampean renew paspor dulu baru renew visa. Lah sampean kan ya, kebalik. Saya nggak tahu loh. Nah, iya. Nggak tahu Pak, kalau 6 bulan habis itu harus di-renew dulu nggak tahu. Saya pikir kan katanya kalau dulu 1 bulan 2 bulan gitu sebelum habis paspor. Ternyata bener. Terus? Iya. Punya aku kan masih bulan 6 sebenarnya. Tapi aku denger yang kontennya anak bertanya di Mbak Yuni itu katanya 6 bulan sebelum paspor habis. Jadi saya juga cepet-cepet bikin gitu. Loh, iya, kalau paspornya itu kan 6 bulan. Sebelum paspor habis, paspornya harus di-renew. Ya. Nah, kan harus booking. Tapi kadang-kadang kendeleweran itu ada. Paspor kurang sebulan, paspor kurang 2 bulan, anak-anak baru berpikir. Kadang ada yang lewat. Ya kan, paspornya wis koge. Bisa dipahami nggak Mbak? Itu kan bentuk-bentuk kelalaian. Nah kalau kelalaian, kalau lupa, sopo sing kabeh disalahno. Makanya biasanya kalau yang terjadi paspornya di renew, iya kan? Paspornya diganti baru visanya diurus. Jadi kan nempel. Visa nanti akan pastinya tidak akan melewati masa paspor. Apalagi paspornya sekarang 10 tahun. Visa Hong Kong itu ada 1 tahun. Tapi kalau kontrak itu 2 tahun. Gitu loh Mbak. Dan itu selalu, memang itu prosedur.
Jadi sebenarnya orang Hong Kong itu menyuruh kita per 1 tahun sekali itu harus keluar dari Hong Kong. Meng-menga. Iya. Lei meng-menga. Entah. Karena merujuk peraturan yang zamannya Inggris, kalau setiap tahun dia nggak keluar, nggak jutking, dapat 7 tahun, dia bisa dapat permanen. Karena sudah dulu. Nah, karena sekarang aturannya baru, sekarang kayak pekerja yang sifatnya tidak permanen, kayak sampean ini kan musiman, pegawai musiman kita bicaranya. Ya, karena sampean ada di Hong Kong itu ketika ada perjanjian dengan majikan, ya kan? Kalau yang musiman itu di peraturannya setiap 1 tahun sekali harus keluar dari Hong Kong. Makanya di situ juga keluarnya dipaskan ada cuti 7 hari. Opera apik wong Hong Kong, Mbak, nek ngono ceritane. Amesin. Apik. Nah, makanya sampean nggak usah kanco, nggak usah panik. Nelpon ke majikan, suruh tulis surat, boleh di mail, boleh di scan, kirim ke sampean, terus sampean print. Terus ada nomor KTP-nya majikan, ada nomor teleponnya majikan, kan dia di Maldives. Otomatis nanti kalau sampean sodorin, itu namanya apa jenenge surat jaminan, garanti letter dari majikan namanya. Kalau di surat undertaken namanya, undertaken. Nah, undertaken itu boleh. Nanti sampean bawa itu. Nanti kan dia pasti ngecek majikan sampean. Oh ya, posisi tidak di Hong Kong. Ketahuan itu. Ayo tala oke lah Cece. Ini nomor antriannya. Nanti diambil jam berapa. Selesai, kau tim. Beres. Terus nanti kalau majikan tanya saya suratnya gimana gitu Pak. Dulu kan saya pernah tanya sama majikan suruh bikin surat gitu. Suratnya aku ngomong apa gitu. Aku juga nggak tahu ya Pak. Aku bilang gitu. Sampean ngomong aku bahasa Indonesia aja, sampean bahasa mereka. Ini kan pasporku baru. Jadi ceceku urus visa ya, untuk visa karena kemarin saya urus visa tapi ternyata paspornya lama. Nah, ini mau paspor yang baru. Kebetulan aku tidak di Hong Kong, aku lagi di Maldives. Jalan-jalan Loy Hang. Ini nomor KTP ku, ini nomor teleponku. Sudah. Sodorin ke mana? Sodorin ke imigrasi bisa sampean yang datang. Tapi majikan sampean kan kemarin bisa online. Kalau dia bisa online, dari Maldives aja di online itu visa sampean bisa turun, bisa keluar. Sebenarnya gitu aja. Itu urusannya majikan. Cuman sampean ngerasa kasihan. Tapi majikan di Maldives gimana cara bayarnya Pak? Kalau di Hong Kong kan langsung transfer. Kalau di Maldives bisa transfer? Ya bisa FPS ke rekeningnya imigrasi ya bisa. Oh, aduh misalnya rere. Sampean ya bisa, itu artinya gini loh. Itu yuk sampean nggak perlu kasihan, Mbak. Sampean menjaga dan merawat neneknya dengan baik dan benar itu sudah imbalan. Bisa dipahami nggak? Ya? Ya paham. Biar sampean nggak sakit hati. Marahin main perasaan. Ya sekarang dimulai di Hong Kong jangan terlalu banyak main perasaan. Nek sampean kakean perasaan jadine nggak penak, nek gak penak gak wedi, sungkan, nenek sungkan, visa sampean OS, nek OS masalah. Runutannya itu di situ gitu loh. Paham nggak? Iya. Paham. Wes, sekarang sampean sudah tahu apa yang harus sampean lakukan. Iya. Yang paling penting itu. Nanti saya telepon majikan kalau saya bikin renew visa lagi karena paspor saya karena paspornya baru. Online kan lagi gitu ya Pak. Boleh. Tinggal sampean foto aja paspor yang barunya. Nanti dia bisa online tuh. Online dengan bahasa Kantonis cercer bosnya sampean pinter. Wong kemarin aja iya, bisa. Iya, kemarin itu yang bikinin kan majikan aku. Terus majikan aku kirim via WhatsApp gitu. Iya. Nah, pintar berarti. Oh, berarti tinggal ngulang yang kemarin gitu aja. Cuma tempatnya beda, sekarang orangnya di barat sana gitu. Bedane foto paspornya sampean kayak no majikan. Yang baru ya Pak? Iya dong, kan dia ngisi formnya sama paspor yang baru. Sama KTP kan? Iya, KTP-nya sampean ya difoto kasih ke majikan. Majikan bisa itu. Tinggal KTP kontrol sama paspor baru. Yes. Berarti 3 itu syaratnya. Muisi emkoy kan ngono bosone.
Iya. Heeh. Muisi kemarin saya nggak tahu, jadi paspornya baru, Ya. jadi bikin lagi 2 kali, 2 Iya, bulan. ngonci gitu. Sorry dadai singsang ganggu dirimu jalan-jalan. Mau mandai, tala oke, tak urusi. Lah, keren toh. Weh, sing penting mbahku Iya, kemarin itu teleponnya pagi tapi balesnya malam, Pak, hampir jam 1 baru Iya. ditelepon balik. Yo ora yo Satu malam. jame kan gak podo Maldives sama Hong Kong, Mbak E. Aduh, sampean kok polos banget sih, tak. Wes, wes. Paham? Paham, Pak. Terima kasih Wes, banyak. dijaga dan dirawat bobonya baik-baik ben gajine ditambahi. Terus Amin. terus iso Insya Allah. terus ngejak aku ngopi. Aku cukup kopi karo tape goreng wis bahagia kok, Mbak. Loh, lek tape goreng itu favoritku, Pak. Kalau kopi itu ya seneng tapi marai aku lambung ya. Nah, ya sampean gak usah, sampean ngombe banyu putih, aku sing ngombe kopi karo sampean gaekno tape goreng. Wah, adem-adem jos gandos ngono, Mbak. Ya wis, bakso, ben panas utenge. Moh aku mau bakso tape goreng enak, Rondo Royal. Mantap. Oke? Enak ya, Pak, lek ngono. Enak Nah. ya. Doyan. Ya wis kapan-kapan, sing penting sampean sudah terjawab persoalan dan masalahnya. Ben sampean gak bingung, gak Mas kan kancong. dari Jombang juga kan? Siapa? Pak Sandro kan dari Jombang toh. Iya, lah sampean ndi? Aku yang Jombang kok. Lho Bang ndi? Kok tumben enek wong Jombang nang Hong Kong? Anjas Moro. Wah, Wonosalam munggah mendhuwur. Wadem. Nggih, Pak. Di kebon, gunung. di kebon kopi apa kebon duren? Kopi. Wah, keren iki. Di kebon kopi kok ora doyan ngopi, kena asam lambunge loro sampean. Kakean kopi, boleh dadi asam lambung. Oh, tiba enek wong Anjas Moro barang. Enek wong Wonosalam pucuk gunung tiba nang Hong Kong. Banyak ya? Banyak, Pak, niku. Banyak. Ya nanti kita ngumpul-ngumpul lah sesama orang Jombang. Kita bikin Nggih. persatuan orang-orang Jombang hebat di Hong Kong, ngono kan? Amin, insya Allah. Kalau majikanku, Pak, sekarang bilangnya aku kan mau cuti toh. Katanya gini, kamu cutinya lama nggak? Emangnya kenapa, Bos? Tahun ini kan sudah dibuka, jadi itu loh. Jadwal dia itu banyak. Soalnya kan kepending yang tahun-tahun kemarin Iya. itu katanya nggak bisa loihan. Jadi sekarang maunya loihan aja. Ya nggak apa-apa, bener itu. Orang Hong Kong memang sudah blenek pengen jalan-jalan, duit RP dibuat, pengen refresh. Nggak salah itu. Iya, Ya nggak apa-apa. aku nggak peduli, nggak boleh pulang nggak apa-apa. Yang penting aku laris manis. Nah, ngono loh. Yang penting bayaranku buat tambahi, oke. Kayak tuku kebun kopi. Masuk, Pak Eko, masuk. Iya tuh, Pak. Iya, betul. Betul itu. Wes. Terus kan terus bapaknya. Oke, wes cukup, wes paham, Oke, wes makasih ngerti. Kak ya. Paham, terima kasih banyak. Iya. Nanti terima kasih solusinya. Nanti Siap. aku tak pesan suara aja nang Bapak Ya, Sini kok uangnya pas turu. pokoknya muisi emko ya. Wes, Iya. sampean pasti ngerti lah. Iya, Oke. Iya. Terima kasih banyak ya, Sehat Pak. selalu, wong Wonosalam. Oke. Waalaikumsalam. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke, teman-teman. Extend visa dengan paspor yang baru. Majikan jalan-jalan loyang di Maldives. Nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Sekali lagi, imigrasi itu sangat bersahabat. Ya, itu saja. Keep stay tune in my YouTube channel and see you the next video. Bye-bye.